Malam hari ini saya dan Bang Joseph akan berdialog dengan si Nandar dan juga dengan si Kores ya, dengan tema tentang ketuhanan ya teman-teman ya. Tapi terlebih dahulu saya membawakan sebuah prolog yang cukup bagus ya dari Santo Agustinus yang mengatakan kalau engkau memahaminya, ia bukan Allah, dia bukan lagi Allah ya. Jadi kalau Allah itu bisa dipahami oleh otak manusia, berarti apakah mereka otak yang kerdil manusia ini mengkerdilkan Allah itu? Ya, silakan direnungkan masing-masing ya. Tetapi kita bicara tentang Tritunggal Maha Kudus ya, bicara tentang misteri Allah ya. Jadi banyak yang menuding kita semua yang percaya kepada Tritunggal ini adalah penyembah tiga Allah gitu ya. Nah ini menjadi sebuah persoalan dan juga sebenarnya tidak menjadi sebuah persoalan, tetapi ya kita sebagai umat Kristen harus memahami dan menjelaskan dengan baik ya tentang Tritunggal Maha Kudus ini ya. Jangan sampai banyak orang tersesat dan disesatkan oleh apalagi seperti dua orang ini ya. Karena dua orang ini juga saya tentunya kita tahu teman-teman mereka akan mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam situasi-situasi seperti ini. Luar biasa sekali ya pergerakan mereka ini ya. Tapi saya harap ya untuk Nandar dan juga Kores ya, harapan saya adalah ketika kita berdialog, kita jangan membawakan narasi orang atau membawa-bawa nama orang. Itu syarat perdebatan kita ya. Ya kalau mau silakan bawa narasinya aja ya Bang Kores ya, Nandar ya. Ya syarat saya begitu ya. Karena biar enak gitu ya diskusi kita ya, bisa terarah ya, tanpa framing sana, tanpa framing sini ya. Jadi betul-betul kalian membawa narasi kalian seperti itu ya. Nah, sekarang teman-teman ya, saya akan menyampaikan hal-hal dasar ya tentang Tritunggal Maha Kudus sebelum kita masuk ke poin intinya ya. Di dalam Tritunggal Maha Kudus ya, kita percaya Tuhan adalah satu ya. 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Kami percaya hanya ada satu Allah saja dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bicara tentang Tritunggal Maha Kudus, kita bicara dengan Allah, bicara tentang Allah yang satu namun terdiri dari tiga pribadi. Nah, apakah pribadi ini banyak disalahpahami dan juga pribadi ini juga membuat banyak orang memframing ya terkait kata pribadi dalam Tritunggal ini ya, dengan pandangannya ingin menjatuhkan atau mungkin ada yang tidak mengerti lalu mengatakan tiga Tuhan, tiga Allah gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Tapi bicara tiga pribadi yang bisa dibedakan ya dan tidak bisa dipisahkan. Ya, yaitu Allah Bapa ya sebagai pribadi pertama ya, tentunya kita sudah tahu ya. Sang Putra ya, Allah Putra pribadi kedua dan juga Allah Roh Kudus ya di dalam pribadi ketiga. Nah, sekarang ada beberapa dasar-dasar dalam kitab suci sebelum kita masuk lebih lanjut ya. Yesus menunjukkan sebuah persatuan yang tak terpisahkan. Jadi Tritunggal itu tak terpisahkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Dengan Allah Bapa, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, sebab aku dan Bapa itu satu ya. Dan juga kita bisa buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Sang Bapa. Nah, teman-teman ya, Yesus juga berkali-kali menekankan kesatuannya dengan Sang Bapa itu. Ya. Ya, dia menyatakan berkali-kali. Contohnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, dia menyatakan dirinya kesatuan dengan Sang Bapa. Ya. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 6 di Yohanes 14 ayat 6 ada relasi antara tiga pribadi ini satu sama lain. Nah, ini adalah relasi. Jadi apakah Tritunggal itu ada sesuai dengan pengajaran Alkitab dan juga pengajaran para rasul? Lebih tepatnya yes ya. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Baptislah mereka dalam nama baptislah Nandar dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu contoh Nandar. Baptislah Nandar di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu salah satu contoh bagaimana kita tentang Tritunggal seperti apa ya. Jadi itu pengajaran. Jadi itu bicara relasi antara tiga pribadi ini ya teman-teman ya. Nah, Bang Yosep mau lanjutkan prolognya? Silakan. Oke, terima kasih Bang RK atas prolognya. Didasari dengan kitab suci dan juga
prolog dari Santo Agustinus, seorang bapak gereja. Oke teman-teman, saya izin lanjutkan ya. Jadi berkenaan dengan konsep ketuhanan, sekali lagi orang Kristen tidak menyembah yang namanya triteisme. Bedakan Tritunggal dengan triteisme. Triteisme ini memahami konsep Tuhan yang berbeda secara pribadi juga terpisah. Maka sudah sebelum Islam lahir, sebelum Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro, kekristenan telah mendefinisikan untuk membantu umat Kristen, jemaat mula-mula pada saat itu tidak kebingungan dengan pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka para bapak gereja dengan otoritas yang mereka punya mendefinisikan semakin mantap bahwa Tritunggal itu berbicara tentang 3 pribadi dalam satu hakikat, yang dalam bahasa Latin una substantia tres persona diseretia ne separati. Artinya, 3 pribadi ini dalam satu kesatuan hakikat. Bang RK tadi mengutip dalam Matius 28 ayat 19-20. Coba teman-teman perhatikan. Dalam Matius 28 ayat 19-20, Tuhan Yesus menggunakan kata nama. Ketika dia memerintahkan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama. Nama yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah kosakata yang tunggal, untuk menyebut dalam pribadi yang berbeda-beda baik Bapa, Putra maupun Roh Kudus. Ini untuk menunjukkan Tuhan itu Esa, sekalipun memiliki 3 pribadi. Ya, inilah Allah Tritunggal Maha Kudus. Ketika kita juga berbicara dari perspektif Judaism, yang tentu nanti saya sudah feeling atau saya sudah sense, merasakan Nandar sama Kores akan bawa, Judaism juga melalui salah satu profesor yang terkenal atau salah satu guru mereka yang terkenal, yaitu seorang yang bernama Profesor Benjamin Sommer. Dalam bukunya The Bodies of Ancient Israel God, itu akan menjelaskan bagaimana Trinity atau Tritunggal itu adalah suatu bentuk keberlanjutan. Maka nanti di salah satu kalimat yang ditegaskan oleh Profesor Benjamin Sommer dalam salah satu halaman yang nanti akan saya tampilkan datanya, beliau menegaskan bahwa perbedaan atau signifikan yang begitu jelas antara kekristenan dan Judaism itu bukan pada konsep ketuhanan atau bukan pada Trinitas atau bukan, tapi berkaitan bagaimana pemahaman orang Yahudi mau memahami. Seperti contoh ketika kita nanti akan membuka bahwa orang Yahudi sudah mengenal Allah Tritunggal ketika Rasul Petrus berkhotbah di tengah bangsa Yahudi dan memperkenalkan bagi mereka Allah yang Esa. Jadi ingat bahwa dalam kekristenan bukan lagi membawa Allah yang baru sampai-sampai harus meniadakan 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain. Karena kalau teman-teman mau membuktikan orang Kristen menyembah Allah lain, teman-teman harus membuktikan dari sisi penyaliban Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, tidak ada satupun orang Yahudi yang berani membawa data bahwa Yesus memperkenalkan Allah lain. Yang dipersoalkan oleh orang Yahudi adalah Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sudah menjadi bentuk refleksi bahwa Tritunggal bukan berbicara mengenai keberapaan Allah. Terima kasih. Chat, jangan bengong dong. Ya, Joseph, chat error tadi kan kalau kita. Karena aku dulu ya. Siap, boleh. Mana terima dulu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwani fisabilillah dan saudara-saudara kami dari Katolik. Tentunya selamat menikmati kembali pertemuan kami berempat dengan membahas topik ketuhanan ya, baik Islam maupun Kristen. Dan gue akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya di sini, yaitu ketuhanan. Dan nggak tahu ini lama banget terjadi konflik intern di antara kawan-kawan Katolik dan Kristen tentunya. Jadi gue membahas topik yang lagi hangat-hangat ini dibawakan oleh Edis kepada Kristen ya. Nanti kalian bantah aja kalau bener atau salahnya. Edis adalah apologet Kristen dengan viewer Kristen terbanyak di TikTok. Edis benci Islam karena Nabi Islam memiliki jutaan jiwa pengikut tanpa bantuan Roma. Pres, tolong dong. Dan maaf Pres. Enggak, nanti kita narasimu aja, nggak usah bawa orang, Pres. Iya. Ini narasi gua, Bre. Ini narasi gua. Sabar. Dan Edis sendiri malah banyak menjiplak argumen Islam ketika menjelaskan Yesus kepada Kristen dengan harapan mungkin Kristen bisa menerima kebenaran versi Edis bahwa Yesus punya Tuhan. Sekarang kita bedah ini ya. Kenapa Edis beriman Yesus punya Tuhan? Satu ya kawan-kawan, perlu diketahui, Edis bukan orang baru dalam dunia lintas iman sehingga sudah ratusan kali Edis dialog dengan Islam dalam topik Yesus Tuhan atau bukan. Dan yang poin kedua, dialog yang tak terhitung menghadapi Islam ini tentang Yesus Tuhan atau bukan tersebut tidak bisa dipungkiri berpengaruh besar terhadap pemahaman Tritunggalnya Edis. Bahkan Edis sampai berkata, kalau dialog dengan Islam, saya bingung menjelaskan Tritunggal. Edis ini.
Dan Edis berkata juga, saya tidak mau ketika saya pakai argumen Tritunggal yang pribadi satu, pribadi dua, nanti kawan dialog saya yang Islam mengatakan Tuhannya saya Edis berkepribadian ganda. Itu kata Edis. Dua statement ini adalah bukti di masa lalu Edis sudah bonyok oleh Islam ketika dia masih berpaham Tritunggal. Poin ketiga, aftermatch dari masa lalu Edis yang bonyok ketika dialog dengan Islam membuat Edis reevaluasi terhadap iman Tritunggalnya yang mau nggak mau Mabre berpengaruh kepada status Yesus itu sendiri, yang dimana Edis membenarkan dakwah Islam bahwa Yesus punya Tuhan dan Yesus tidak setara dengan Bapa. Buktinya apa, Kores? Perhatikan argumen-argumen Edis ketika membahas Yesus punya Tuhan. Edis membawa dalil Yohanes 5:30, Yohanes 14:28, Yohanes 20:17, dan Mazmur 82:1-6. Ditambah pertanyaan Edis ke RK, ini yang gua kesel sama si RK. Ketika ditanya oleh Edis, apakah RK percaya Yesus statusnya tetap hamba Bapa ketika di sorga? Ini gobloknya RK ini. Gak bisa skak Edis ketika Edis mengekspos warna imannya. Itu gua keselnya, Kak. Harusnya kan lu bilang gini, oh kalau gitu lu Islam aja. Karena kalau dalam Islam, Yesus atau Nabi Isa mau di langit, di sorga, ataupun di bumi, ya tetap hamba dia. Harusnya lu suka ke sana. Itu yang gua kesel itu. Ditambah, Edis juga berkata, dia anti dogma-dogma karena ribet. Dan pada akhirnya kita bisa lihat hasil evaluasinya Edis. Manusia baru Edis sekarang berakhir takluk membenarkan argumentasi Islam tentang status Yesus melalui Biblos itu sendiri. Dan penjelasan Islam tentang status Yesus adalah kebenaran di mata Edis Mabre. RK Elia Yosef sudah mencicipi hal tersebut langsung dari mulut Edis sendiri. Jadi tunggu apa lagi kalian kawan-kawan Kristen? Gua lihat udah belasan ribu Kristen yang membenarkan Yesus punya Tuhan berkat Edis atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kalian yang sisanya, RK dan Yosef. Kapan kalian membenarkan perkataan Edis soal Yesus yang sudah didakwahkan Islam puluhan tahun lebih dulu bahwa dia punya Tuhan dan dia tidak setara dengan Tuhan itu sendiri? Kapan? Thank you Mabre. Silahkan Kanda. Luar biasa ya. Terima kasih kepada Edi Sidabutar yang sudah mendakwahkan Islam dengan cara yang berbeda. Baik, tema kita tentang ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dari Sabang sampai Merauke, dari Arab sampai Jamaika, tidak pernah ribut masalah siapa Tuhan. Ya, ketika ditanya marrobuka, siapa Tuhanmu? Allahur Robbi. Di mana-mana Islam nggak pernah berantem tentang siapa Tuhan. Kenapa? Karena dalil-dalil ketuhanan di dalam Islam itu sangat jelas dan tuntas. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. Ketika Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani annallahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa anna. Tidak ada sesembahan yang wajib diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku. Pak Budani, berlatria, beribadah itu hanya kepadaku. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat li zikri, untuk mengingat aku. Dan ini kalau di dalam Torah juga ada, di dalam Sefer Shemot perek esrim pe'arba mispar alef payomer Elohim pehis tahapite merhok. Di dalam Keluaran sorry RK sampai pusing. RK sampai pusing, sorry Kak ya. Suaraku emang terlalu bagus sih ya. Di dalam Keluaran 24 ayat ke-1 di situ dikatakan dalam perikopnya perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Ternyata perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu adalah fehistahafitem merahok, ya, sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Jadi Tuhan bangsa Israel itu
memerintahkan umatnya untuk menyembah. Makanya tidak ada kegalauan, tidak ada keributan, tidak ada polemik di antara orang-orang Yahudi siapa Tuhan mereka. Kenapa? Karena Tuhan mereka mengaku sebagai ilah. Bukan hanya di dalam Keluaran 24, tetapi di dalam Sheper, Shemot, Perek, Esrimis, Parsetayim, Payomer Elohim. Berfirmanlah Tuhan, Anochi Adonai Elohenu. Di dalam Keluaran 24 ayat ke-1, Anochi Adonai. Ya, Eloheha asher khosyatiha me'eret misragim mi bait abadim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tuhan kalian yang mengeluarkan kamu dari negeri Mesir dan membebaskan kamu dari perbudakan. Cukup jelas, cukup terang bahwa Tuhan yang disembah oleh Israel mengaku sebagai Allah dan memerintahkan untuk disembah. Kenapa di dalam agama Kristen tidak ada kejelasan tentang ketuhanan? Karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai ilah. Tetapi Yesus mengaku dirinya sebagai nabi dan mengaku sebagai hamba. Ya, wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Kebenaran Islam sudah datang dan sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap dan sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja opening statement dari kami. Terima kasih. Gak ada suara. Langsung. Iya, coba tepuk tangan doang. Siapa adminnya nih? Oke, Joseph. Joseph kan yang bisa. Oke. Siapa Bang R? Saya dulu. Bang Oh ya Joseph udah Bang. dulu. Oke, saya dulu. Oke. Terima kasih. Saya cepat aja ya. Oke, poin pertama ya, Bang Kores ya. Saya harap Bang Kores membawa dalil sendiri ya, tidak membawa dalil orang. Itu saya harap satu. Ini peringatan kedua, offside ya. Soalnya itu urusan kami ya, bukan urusan kalian. Bawa aja dalil kalian. Nah, kalau kalian rasa apa ya debat aja langsung sama Edis. Nggak usah lewat kami gitu. Tapi saya ingin menjawab ya tentang Bang Kores ya, tentang Yesus adalah hamba Allah ya. Nah, kenapa Yesus dikatakan sebagai hamba Allah tuh? Ya, saya menjawab beberapa poin ya. Poin pertama ya. Ya. Nah, ini poin pertama, kenapa Yesus dikatakan sebagai hamba Allah? Saya mengambil sebuah dasar argumentasi dulu di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 623. Ya, mengapa Yesus dikatakan sebagai hamba Allah? Yesus taat kepada Bapaknya dalam cinta sampai mati di salib. Filipi 2 ayat 8. Kita baca Filipi 2 ayat 8. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-8. Nah, Filipi 2 ayat 8 dia mengatakan apa? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya. Kemudian, dengan demikian, Yesus memenuhi perutusannya untuk membawa pendamaian. Sebagai hamba Allah yang menderita, yang membenarkan banyak orang dengan memikul kejahatan mereka. Ya, Yesus dikatakan sebagai hamba Allah ada karena memenuhi perutusannya, membawa perdamaian, sehingga genaplah Yesaya 53, nubuatan Nabi Yesaya 53 ayat yang ke-11. Kita baca ya, nubuatannya. Dari sini ya, dari ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita. Ya, kalau kita lihat, ya saya nggak mau buka kartu dulu ya, nggak apa-apa lah. Ya, menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, kalau kita lihat. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Jadi Yesus datang sebagai hamba Allah, firman datang menjadi manusia, dia mendapatkan gelar sebagai hamba Allah untuk memenuhi perutusannya, ya, dan membawa perdamaian. Kemudian poin berikutnya tentang hamba Allah ya, apakah Yesus hamba Allah tetapi dia bukan Allah begitu? Jika Yesus adalah hamba Allah, apakah dia bukan Allah? Ya, pertanyaan yang sangat itu, pertanyaan Bang Kores ya. Kalau Yesus adalah hamba Allah, apakah dia bukan Allah? Jawabannya itu kita bisa lihat di dalam Ibrani ya, Ibrani pasal 1 ayat 8. Di mana kalau di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa di situ sang anak pun adalah Allah. Ya. Sang anak pun adalah Allah.
Dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Dan sang anak pun itu perkataan dari Bapa. Perkataan dari Bapa, sang Bapa, ya, kepada sang anak, dan sang anak itu adalah Allah. Di sini melihat sebuah relasi hubungan antara sang Bapa dan juga sang anak, sang putra. Ya, relasi spiritual yang begitu luar biasa, yang tak terbatas. Ya, yang tak terbatas, bukan yang terbatas. Makanya Yesus mengatakan sebab aku dan Bapa adalah satu. Ya, Esa. Ya. Ya, mungkin saya sampai di situ dulu, mungkin kasih lebih pertajam lagi Bang Kores pertanyaannya biar lebih enak supaya saya membahasnya juga lebih enak ya. Silakan Bang Joseph, lanjutkan. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya tidak dapat poin apa-apa dari Bang Kores terkait tentang ketuhanan Allah. Saya lebih mendengar Bang Kores lebih jadi jurinya Edis ya, tapi nggak apa-apa. Kita dapat sedikit dari Bang Nandar. Tapi lebih jelas saya juga masih belum terlihat dengan kontras bagaimana Islam bisa membuktikan konsep ketuhanan mereka sudah valid atau bukan, karena data sudah dipegang di tangan saya. Bahwa sepanjang sejarah Islam itu selalu cakar-cakaran dengan konsep ketuhanan mereka. Nanti kita bukakan. Sebelum ke situ, kita akan memantahkan berbagai macam argumentasi. Ketika dikatakan bahwa orang Kristen itu baru sekarang debat internalnya, no. Anda baca sejarah bukan? Kemarin kan Nandar baru dari ketemu Profesor Menahem Ali. Baca sampai budek ya bahwa ada konsili. Salah satu konsili yang paling terkenal adalah konsili Nikea. Konsili Nikea itu membahas tentang Arius, seorang uskup yang membawa ajaran yang melenceng yang mengatakan Yesus punya Tuhan dan tidak setara dengan Bapa. So, Islam, perhatikan. Andai kata Anda menyebut suatu oknum yang Anda banggakan, Anda katakan beliau mendakwahkan Kristen atau mendakwahkan Islam dengan cara lain, dia tidak mendakwahkan Islam. Dia mendakwahkan ajaran sesat. Jadi apa maksudnya persamaannya? Islam mengikuti pemahaman Arianisme yang telah dikutuk oleh gereja. Bahwa Yesus adalah ciptaan, mempunyai Tuhan, dan Yesus tidak setara dengan Bapa. Ketika Anda mengutip dalam Yohanes 5:30, Kores, Anda baca dalam Yohanes 5 ayat 19. Yesus berkata apa? Apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan oleh anak. Oh tentu nanti Islam akan bilang berarti kalau Yesus tukang kayu, Bapa tukang kayu. No, tidak sepaham seperti itu Kores dan Islam. Yesus mengatakan aku dengan Bapa itu memiliki pekerjaan yang sama, itu dalam hal karya penyelamatan. Maka nanti di ayat 23 Yesus berbicara mengenai penghormatan. Barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapa. Di awal prolog, tadi saya sudah menantang Kores dan Nandar untuk membuktikan apakah orang Kristen menyembah Allah yang berbeda dengan orang Yahudi. Karena jikalau begitu, maka pantaslah para rasul atau Tuhan Yesus sendiri dihakimi dengan 10 perintah Allah yang pertama. Di dalam Keluaran 20, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi dalam pengadilan Pontius Pilatus, orang Yahudi tidak satu pun mengeluarkan satu perintah Allah yang itu, termasuk kepada para rasul. Nanti saya akan buktikan berdasarkan data dari Benjamin Sommer. Tetapi sebelum sampai di situ, kita buktikan juga semisal ketika Islam mengatakan konsep ketuhanannya adalah suatu konsep yang sudah jelas. Perhatikan Islam, sesama Islam sendiri, mereka saling perang satu sama lain. Saya bukakan datanya di sini. Ya, jadi tidak ada istilahnya Islam itu rukun, tentram, tidak ada. Ini dari NU online di sini. Ya, perhatikan. Jadi beberapa dari kelompok Wahabi yaitu Salafi yang menurut Aswaja seperti Akil Siroj, seperti Nandar atau mungkin Kores, ya Wahabi yang disebut dengan Salafi seperti kaumnya Khalid Basalamah, itu pernah melakukan pembongkaran tempat-tempat bersejarah Islam dengan dalih memerangi kemusyrikan. Mereka bahkan tak segan untuk BAB-an TAI terhadap sesama umat Islam. Jadi di mana damainya sesama Islam terkait konsep ketuhanan? Mereka meyakini bahwa Islam sama sekali belum pure menyembah tauhid jikalau mereka tidak memahami konsep tauhidnya. Dari siapa? Konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah. Maka di sini nanti ada data lagi agenda di balik pembagian 3 macam tauhid ala Ibnu Taimiyah. Tapi karena waktunya tidak sempat, jadi saya dengan 30 detik terakhir saya tegaskan lagi dengan data atau ayat-ayat yang digunakan oleh Kores dan Nandar. Tadi saya bahas Kores, lalu saya bahas Nandar terakhir. Ketika Nandar menggunakan dalil Yahudi untuk membenarkan posisi ketuhanan Islam, ingat, dalam Imamat 16 ayat 32, orang Yahudi punya hari raya Yom Kippur, yaitu hari raya setahun untuk mengorbankan pendamaian. Apakah Islam juga mengorbankan pendamaian di dalam masjid-masjid kalian kepada Tuhan Allah kalian? Jikalau kalian menyembah Tuhan yang sama seperti Yahudi, silakan dijawab.
Kok pada Cep, jangan diam? bengong. Cep, jangan diam, Cep. Silakan Res duluan boleh. Oke, gue suka Yosef ya. Dia langsung inti masalahnya, nggak peduli sama herder-herder orang gitu. RK penakut RK, nggak macam Yosef lu. Kenapa ada yang labrak ya lu di DM, ada yang labrak ya? Kalau misalnya lu bahas-bahas Edis lagi, gue stop donasinya gitu. Takut lu ya, lemah. Contoh Yosef bre. Yosef walaupun orangnya tantruman, tapi kalau perkara iman dia berani bre, berani dia. Contoh itu, gue bahas sekarang ya. Mengenai Salafi dan Sunni seperti yang lu baca di halamannya NU gitu, itu soal kemusyrikan. Musyrik itu praktek ibadah, bukan ketuhanan. Jadi beda berantemnya gitu. Kalau lu memang soal ketuhanan, Athanasius dan juga Arianus itu soal ketuhanan. Mengenai status Tuhan lu, udah ketuhanan banget. Jadi coba carikan yang memang bantai-bantaian soal ketuhanan macam kalian gitu, Katolik, Protestan dan juga Unitarian dan juga Edistarian. Berikutnya gue disuruh dialog sama Edis gini RK. Ngapain gue dialog sama Edis? Gue sama Edis konsepnya udah sama. Yesus punya Tuhan. Apalagi gue mau dialog sama Edis. Perkara mau bangun rumah di mana? Udah sama konsepnya, Yesus punya Tuhan. Tinggal gue cari orang-orang penghujat yang mengatakan beda sama Edis. Itu nanti yang gue cincang gitu loh. Terus entah koneksinya lemah atau gimana, RK ini takut banget sama nih pertanyaan. Kenapa dipotong gitu loh? Gua tanya RK mengenai apakah Yesus tetap hamba Allah ketika di sorga? Ketika di sorga, status Yesus ini masih hamba nggak gitu loh? Ini kalau lu dejavu ya, Edis juga bertanya seperti ini, tapi lu minggat, nggak lu jawab bagian itunya. Apa jangan-jangan lu membenarkan argumen Edis? Coba, karena buat gua pertanyaan ini itu pertanyaan Islam. Kalau Yesus di sorga dia masih hamba Allah ya, itu artinya Islam yang benar. Karena status Yesus tetap konsisten gak berubah, baik di bumi maupun di langit maupun nanti di surga, Yesus tetap hamba Allah. Itu lu jawab, bukan perkara Yesus ketika di bumi hamba Allah ini menggenapi nubuatan. Kemana lu jawab itu? Gitu loh. Jadi jangan takut lu jawab aja. Toh di sini, Pre, kalau lu melihat jelas ke kacamata gua ini membantu kalian untuk mengkonter langsung. Ini konter aja, Bre. Lalu kemudian kalau memang Yesus itu Tuhan menurut kalian Katolik, Protestan dan kawan-kawan Tritunggal gitu ya. Yang Tuhan itu apanya? Yang Tuhan itu apanya? Wajah, hidung, kaki, ruh, mungkin jiwa, apanya yang Tuhan? Coba dijawab itu. Dan di mana lu menemukan kata hakikat di dalam Bible? Di mana lu menemukan kata pribadi di dalam Bible? Karena serius, Edis aja udah bingung gitu dengan kata-kata pribadi, kata-kata hakikat. Dia bingung, Bre. Dia Kristen dengan viewer terbanyak, dia bingung untuk menjelaskan itu. Kok kalian yang viewer 300, 209, kok kalian nggak ini gitu loh, nggak ikutin kata Edis gitu. Tinggalkan kata-kata hakikat, kata-kata pribadi ketika menjelaskan ketuhanan. Karena itu menurut Edi sendiri tidak alkitabiah. Tidak ada itu, tidak ada. Bahkan Yohanes 10:30 aja, aku dan Bapa adalah satu titik. Nggak ada kata hakikat di sana. Matius 28:18, jadikanlah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nggak ada kata pribadi di sana. Jadi kalian itu sebenarnya ngapain di dunia ini gitu loh? Memberitakan yang tidak pernah dikatakan. Kalian itu ngapain sebenarnya di sini? Ya, coba kalian mengatakan menginjili gitu. Tapi yang kalian injili gitu loh, tidak pernah keluar dari mulut Yesus. Bukan mulut ya, apa ya? Firmannya Allah Bapa dan juga tuntunannya Roh Kudus itu nggak ada semua, Bre. Jadi tolong pahami kami, buat kami paham gitu.
Kenapa kalian memberitakan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh 3 otoritas tertinggi dalam iman kalian? Bapak, Yesus, Roh Kudus. Kenapa? Thank you. Silakan Kanda. Nggak ada suaranya. Jadi dari tadi si RK dengan si Joseph ini tidak mampu memberikan fakta dan data kalau Yesus itu adalah Tuhan yang benar berkenaan tentang konsep ketuhanan. Kenapa? Si RK menggunakan diksi bahwa di dalam Ibrani 1 nomor 8 bahwa Yesus itu adalah Allah. RK, si Edis kan sudah menegur kamu, yang disebut sebagai Allah di dalam iman Kristen itu bukan hanya Yesus. Baca di dalam Mazmur 82 nomor 6, saya bacakan ya. Nih, lihat. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ternyata bangsa Israel juga adalah Allah di sini, Elohim. Nih, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Ani amarti, bukankah aku sudah mengatakan Elohim atem, tuh. Jelas nih, Elohim atem, kalian adalah Allah, kalian adalah ilah. Yubnei Elion Kulhim. Jelas di sini. Kau baca di dalam bahasa Ibraninya, ternyata bangsa Israel itu adalah Elohim. Kau baca Keluaran 7 nomor 1, Musa juga adalah Elohim. Apa istimewanya kalau disebut Elohim? Kau baca sekarang ya KPR 3 nomor 13, Yesus adalah hamba Allah. 1. Kau baca Yohanes 20 nomor ke-17. Apa yang dikatakan Yesus? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau Yesus punya Allah, Yesus punya ilah, kenapa kau tidak menyembah ilahnya Yesus? Hanya kami yang menyembah ilahnya Yesus. Ya, Joseph bahas uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, objeknya tetap Allah. Tapi kalau dalam Kristen, ada anak, ada Roh Kudus, ada Bapa, yang jelas ketiganya adalah pribadi yang berbeda. Sedangkan Tuhan kami sudah diakui oleh orang Yahudi sendiri di dalam Rasag, ya. Coba aku bacakan. Anallahu rabbuka alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Orang Yahudi mengaku kalau Tuhannya itu adalah Alef, Lamet, Lamet, He. Ya, Alef, Lamet, Lamet, He. Jelas Tuhannya Allah. Lah kalian Tuhannya Roh Kudus. Pertanyaan saya, di manakah Musa nyembah Roh Kudus? Di manakah di dalam Torah ada tertulis Roh Kudus? Sampai dunia kiamat kurang 2 hari tidak pernah ada Roh Kudus di dalam Torah. Jeder kon, bobok. Bang RK boleh Aduh, kasih kita Boleh. kita menang debat kalah PK. Guys, mana nih tap-tap layarnya? Ya sudah diam. Oke, terakhir, mumpung lagi hangat, Bang Kores, Bang Nandar, coba perhatikan. Anda jangan mau membodoh-bodohi, mentang-mentang Anda pengikut Nabi kalian yang ummi. Perhatikan, ketika Anda membawa data, Rasak itu ditulis oleh siapa? Dang, kamu jujur gak? Rasak itu ditulis oleh siapa? Rabi Sa'adia Gaon. Kenapa Rabi Sa'adia Gaon menggunakan alif lam lam ha dalam bahasa Ibrani? Karena pada saat itu dia menulis di bawah kekhalifahan Abbasiyah, tau nggak? Jadi Taurat Ibrani, perhatikan teman-teman, ini jangan mau dibodohi oleh dia. Kenapa disebut alif lam lam ha? Itu bukan untuk menunjukkan ilah kamu. Kenapa? Saya sudah menantang kamu terlebih dahulu. Ingat pertanyaan saya, kalian berdua nggak ada yang jawab. Di mana di dalam Imamat 16 ayat 34, disitulah salah satu hari orang Yahudi hanya orang Yahudi lakukan dan digenapi oleh Kristus sendiri, yaitu tentang hari pendamaian. 1 tahun yaitu disebut dengan hari Yom Kippur. Kalau memang kamu menggunakan tafsir Rasak Rabi Sa'adia Gaon, saya tantang kamu, apakah Islam juga mempersembahkan kurban di mesbah di mana masjid kalian berada? Maco. Sudah wanti-wanti di dalam Al-Quran, Allah berfirman dan tidak akan senang orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti jalan mereka. Islam malah mendakwahkan seperti halnya Nandar, supaya Yahudi sama seperti Islam. Kena kau, jeder kon. Sudah wanti-wanti nabimu bersabda dalam hadis,
Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabuh menyerupai suatu kaum tersebut, dia bagian dari kaum tersebut. Saya menunggu MUI memanggil kamu, tau nggak? Saya menunggu koalisi pro Palestina yang kemarin 2 Desember demo di Monas, nunggu nangkep kamu. Mereka mati-matian membela Palestina, kamu malah memakai orang Yahudi untuk membenarkan Islam. Kasihan saudaramu di Palestina. Tapi saya nggak mau bahas itu, Nandar, itu nggak penting sebenarnya. Tapi saya mau nyentil kamu aja supaya paham. Kores, perhatikan. Kamu mengatakan tidak ada kata-kata hakikat dan pribadi. Stop pakai kata-kata itu. Oke, saya minta kalian berdua stop menggunakan kata tauhid. Nggak ada di Al-Quran kata tauhid. Kenapa kalian selalu mengajarkan, oh agama kami tauhid, tauhid. Mana ada di dalam ayat Al-Quran kata tauhid? Huruf tauhid mana ada di dalam Al-Quran? Hah? Bahkan perhatikan, ketika Kores mengatakan otoritas tertinggi orang Kristen adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda berbicara dengan orang Katolik. Otoritas kami bukan pada pribadi per pribadi. Otoritas kami adalah Tuhan Yesus beserta para rasul yang dalam Matius 16 ayat 18 mengkaruniakan kepada Petrus. Dan sampai dengan ini suksesi Petrus itu ada di dalam Paus Leo ke-14. Dan dialah yang kami dengarkan melalui magisterium gereja. Bukan Edis, bukan RK, bukan Joseph. Jadi kalau saya salah, Bang RK salah, si Edis salah, kami bukan yang punya karunia infalibilitas. Paham kau Islam? Kau ternyata nggak ada apa-apanya, Ndang. Kau kan belajar Katolik, kau tegur temenmu ini. Salah, otoritas tertinggi Katolik bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu teologi, itu keimanan kami, ketuhanan, bukan otoritas dalam pengajaran. Kau paham itu? Malu aku samamu. Lanjut, Nandar, kulibas kalian berdua habis di sini. Kamu kan bilang katanya, oh Islam itu nggak ada konsep ketuhanan, itu hanya ritual ibadah. Kau beribadah sama apa kalau kau bukan beribadah sama Allahmu? Jangan kau main-main kau di sini, ha? Kau beribadah sama Allah, sekalipun kau musyrik hanya dalam beribadah, beribadahnya sama Allah. Coba perhatikan di sini. Di dalam kitab ulama kalian, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di sini dikatakan apa? Sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah membuat perkara-perkara baru dalam pokok-pokok akidah, dan ulama saat itu banyak membantah dan membongkar kesesatannya. Kenapa mereka mengatakan Ibnu Taimiyah sesat? Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa zat Allah memiliki anggota-anggota tubuh dan memiliki susunan-susunan. Jadi Allah kamu itu seperti Lego. Iya, nanti saya bukakan bagaimana pemahaman Ibnu Taimiyah. Contoh dalam surah Al-Qalam ayat 42, contoh dalam surah Al-Mutaffifin ayat 23, dan surah-surah lainnya dalam Al-Quran yang tidak ditakwil sama sekali oleh Ibnu Taimiyah. Makanya Ibnu Taimiyah mengajarkan apa yang disebut dalam Islam itu apa? Mujassimah, pemahaman bahwa Allah punya fisik. Jadi jangan bohong, ini data saya. Data saya valid. Kalau kamu mau bantah pakai data, jangan pakai asumsi. Oke? Terakhir 40 detik terakhir saya habiskan. Perhatikan, begini teman-teman. Kalau Anda mau mengajarkan sesuatu, ajaran itu harus jelas. Orang Kristen Katolik kami punya otoritas sekali lagi bukan pada Allah Tritunggal. Dalam artian bukan berarti Allah kami bukan Allah Tritunggal. Ini berkaitan tentang otoritas pengajaran. Allah Tritunggal Maha Kudus melalui putranya yang terkasih Tuhan Yesus Kristus telah memberikan otoritas kepada para rasul. Ya. Makanya nanti di dalam 2 Tesalonika 2:15 dikatakan berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima. Makanya orang Kristen Katolik mendengarkan ajaran para rasul, suksesi apostolik. Ya. Nah, sekarang saya tanya, dalam konsep ketuhanan Islam ada Salafi, ada Sunni. Islam pakai otoritas yang mana? Kalau Anda bilang Tuhannya sama, saya sudah buktikan Tuhannya beda berdasarkan buku saya. Belum lagi saya buka lainnya. Oke, silakan dijawab itu. Saya kembalikan ke Bang RK. Oke, baik. Terima kasih. Mantap Bang Joseph ya. Pertama, tentang kata pribadi. Saya menggunakan buku Fides nih ya. Ada ISBN-nya lengkap ya. Ini berbicara tentang dari kata Latin yaitu persona dan kata Yunani namanya prosopon. Ya, kita perhatikan di sini ya. Nah, pribadi di sini berbicara tentang bagaimana ungkapan cara Allah hadir menyatakan diri kepada manusia. Allah itu satu tetapi ia menyatakan diri dalam 3 cara. Kitab suci membenarkan bukan apakah Allah itu, tetapi bagaimana Allah menyatakan diri supaya dapat dikenal oleh manusia, bukan lewat yang lain-lain ya. Bukan lewat pohon, bukan lewat kayu, bukan ya. Dan dalam kitab suci ya kita menemukan deskripsi tentang Allah ya. Ia memperkenalkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini berbicara tentang pribadi ya. Kemudian saya menghubungkan dengan dan melanjutkan perkataan Bang Joseph tadi. Nah, ini sesuai dengan Konsili Nicea tahun 325 ya, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, di sini berbicara tentang apa sehakikat ya. Konsili Nicea ini dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 465 ya. Konsili Nicea mengakui bahwa putra Allah dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat atau homoousios. Ya.
Poin berikutnya di sini kita berbicara tentang Allah yang menyatakan diri, ya, di mana Allah yang menyatakan. Saya melanjutkan lebih detail lagi, di mana Allah yang menyatakan diri, ya, dari Sang Bapa, ya, kepada Sang Putra, ya, kepada Sang Putra. Nah, ini akan berhubungan dengan Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Masya Allah, luar biasa Tuhanku Yesus Kristus, ya. Nah, sebaliknya, sedangkan aliran kasih dari Sang Bapa kepada Sang Firman dan sebaliknya dicurahkan oleh Roh Kudus, dicurahkan kepada pribadi ketiga, ya, oleh Roh Kudus, ya. Karena memang ini berbicara tentang fungsi hipostasis, ya. Roma 5 ayat 5, dengan pengharapan tidak mengecewakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lalu kita perhatikan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi hubungan relasi antara tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang setara, yang sejajar, yang sehakikat. Ya. Kemudian, poin berikutnya, dia menanyakan tentang apakah Yesus di surga adalah tetap hamba. Di mana ayat Alkitabnya? Saya balik tanya. Di mana ayat Alkitabnya? Tunjukkan dong. Kalau nggak ada, kenapa kamu harus paksa saya harus ada? Buat ada, Yesus adalah hamba. Sabar, waktu habis. Waktu habis. Silakan. Ya oke RK, langsung saja Wahyu 3 nomor 2 dan Wahyu 3 nomor 12. Di situ Cek. Yesus berkata, Tuhanku. Pencet dulu, belum itu. Kau. Tuh, tadi udah gua okein lu. Kok hilang? Si Nandar yang pencet tolak. Ah, lu fitnah lu. Lu apa-apa sudah fitnah. Oh, jangan di-withdraw. Oke. Ya, jadi langsung aja RK, gampang banget itu Wahyu 3 nomor 2 dan Wahyu 3 nomor 12 gitu kan. Lu gimana sih Katolik ini? Kebanyakan kitabnya ya, jadi nggak tahu kalau Yesus waktu di langit masih berkata Tuhanku atau Allahku atau Theosmou atau Timou gitu. Mudah sekali. Lalu, aduh. Kemudian soal apa ya? Pertanyaan gua, kalian itu ngapain di bumi memberitakan hakikat pribadi dan memberitakan duinatur, yang lain-lainnya lah, istilah-istilah kayak gitu itu kan nggak pernah dikatakan Yesus, Roh Kudus maupun Bapa gitu. Kenapa malah di mirroring gitu loh? Mirroring aja lagi jenaka, lagi nggak ada kata tauhid. Di hadis tumpah-tumpah itu kalimat tauhid. Bertauhid itu di hadis banyak. Lu Yosef, kitab lu udah tumpah-tumpah di clipping. Ada apa? Filemon, ada apa lagi? Barabas. Ada Wahyu, banyak banget gitu kan. Kagak ada satupun hakikat pribadi, tapi kalian kekeh mengabarkan itu gitu. Ngapain? Jadi lu ngapain sih di bumi? Itu loh bre. Jangan mirroring sesuatu yang jenaka, lemah gitu. Gue counter baliknya gampang sekali. Dan setelah dia bawa mengenai Salafi itu bahasnya kemusyrikan bukan ketuhanan, akhirnya RK pun kena tabok kembali ya kawan-kawan. Dia cari data yang lain. Gue jadi ingat ketika dia bawa website, ketahuan ternyata websitenya website Karisteng. Dia tutupin itu. Lalu apa mengenai Ibnu Taimiyah? Perhatikan bre, Ibnu Taimiyah pun ketika dia berkata seperti itu yang lu bawa datanya dan belum ada konfirmasinya gitu, itu tidak separah apa yang terjadi pada kalian di TikTok 2025 penghujung tahun ini bre. Nggak separah itu. Bayanginlah kawan-kawan RK, Yosef gitu loh, kalian tuh hancur-hancuran tahun ini, membuktikan kalian tidak akan pernah bersatu sebagaimana nubuatan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah lu bilang kayak begitu, ada rame nggak? Nggak ada. Coba sekarang Yesus punya Tuhan, kayak gimana kalian hancur-hancurannya? Terbagi dua kelompok, saling mencaci maki. Belum perkara itu Yesus tetap hamba, terbagi dua kelompok, saling mencaci maki. Dan ini yang terbaru, dulu-dulu kan ada Unitarian, Jesus only, hancur-hancuran kalian. Belum sekarang yang terbaru, infonya apa? Bible memperbolehkan poligami. Lu mau bawa Ibnu Taimiyah untuk
untuk remis, enggak, bre, nggak bisa remis. Insya Allah kalian yang tergabung dalam para penghujat Islam akan hancur-hancuran sampai akhir zaman dan gak akan pernah recovery untuk itu. Gak akan pernah berdamai kalian. Ini nubuatan dari Allah sedang terjadi untuk kalian. Dan perhatikan, ratusan ribu Kristen percaya dengan apa yang dikatakan Edis. Yesus punya Tuhan, Yesus tidak setara dengan Bapa. Jadi apa kabar ini? Kristen-Kristen mainstream Tritunggal. Ini dikontra habis-habisan oleh Edis gitu. Walaupun kalian berdua bersatu dalam membenci Islam karena nabinya itu bisa berjuta-juta jiwa pengikutnya tanpa bantuan Romawi, ya. Tapi dalam kekristenan internalnya sendiri, kalian itu saling tusuk-tusuk di belakang, berdarah-darah, bre. Apapun RK, apapun Yosef yang lu katakan mengenai kekristenan yang benar menurut bapak-bapak gereja kalian, itu tidak ada harga dan nilainya di mata Edistarian, di mata Protestan, di mata Unitarian, di mata Jesus only atau modalism. Nggak akan ada harganya itu bapak-bapak gereja kalian. Ya gua sih wajar-wajar aja ya, make sense gitu. Karena bapak-bapak gereja nama-namanya nama-nama Italia. Aduh, batuk kemenangan dulu. Jadi sekali lagi, pertanyaan gua kenapa belum dijawab ya? Kalian itu ngapain di bumi gitu loh? Memberitakan kata-kata yang nggak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri. Ngapain kalian tuh di bumi tuh ngapain? Gue pengen tahu. Memberitakan Injil, tapi Injil yang kalian ajarkan itu nggak diajarkan oleh Yesus. Hakikat dan pribadi. Itu skakmat untuk kalian, terutama kawan Katolik kita yang dua ini. Thank you. Silakan, Kanda. Baik. Ya, jadi si Joseph ini tampilan aja Arab. Masa tauhid ditanya? Aduh, tampilan Arab ya, Joseph. Lu baca nih, secara bahasa tauhid berasal dari kata bahasa Arab wahada yuwahidu wahidan yang artinya mengesahkan. Ya, itu di mana? Di dalam Quran surat Al-Ikhlas sangat jelas. Qul huwallahu ahad, itu tauhid. Sekarang kalau saya balik tanya di mana Tritunggal tertulis, Edi Sidabutar mengatakan, saya 20 tahun belajar tentang Alkitab, sudah hatam puluhan kali, tidak ada Tritunggal di dalam Alkitab, itu baru. Bertanya tauhid, ternyata di mana ada kata tauhid, dia nggak ngerti tauhid itu mengesahkan Allah. Ya, nih gua baca. Sekarang Tritunggal di mana tertulis? Ternyata ayat yang berbicara tentang Tritunggal itu ayat palsu 1 Yohanes 5 nomor 7. Kita lihat pendapat bapak-bapak gereja Katolik. Ini gereja Katolik ini. Ya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ini dari gereja Katolik, dari kitab ND, Jederkon. Ini tidak asli ayat-ayat tentang Tritunggal. Ini malah bahas Ibnu Taimiyah, bahas apa? Bahas uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kau bahas uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tetap Tuhannya Allah. Kalau kalian, Bapak bukan anak, anak bukan Yesus, ya Yesus bukan Bapak, Yesus bukan Roh Kudus. Kenapa? Karena kalian bingung menetapkan siapa Tuhan yang sejati. Terus si Joseph bilang, Nandar, itu tafsir rasa kamu nggak tahu itu apa? Rasa itu Rabi Sadia Gaon. Nggak ada kaitannya dengan kekhalifahan Abbasiyah. Tunjukkan data dan faktanya kalau kekhalifahan Abbasiyah menginterpretasi iman Yahudi di mana? Langsung si RK langsung bobok. Di mana kekhalifahan Abbasiyah mengintervensi iman Yahudi? Kamu tahu nggak Rasak itu tahun berapa? Di mana datanya? Ini kitab Yahudi berbahasa Ibrani. Ya, Abbasiyah belum tentu kekhalifahan Abbasiyah bisa baca begini. Gimana sih lo? Jelas-jelas ini dari Rabi Yahudi sendiri mengatakan kalau Tuhannya orang Yahudi itu bernama Allah. Saya bacakan. Anallahu rabbuka alladzi akhrajaka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kalian, kata Rabi Sadia Gaon. Ya, akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Nah, itu makanya belajar cep. Tauhid aja nggak ngerti. Pertanyaan saya,
Kalau Tuhan Kristen sama dengan Yahudi, di mana Musa nyembah Roh Kudus? Nggak ada loh ya. Cari sampai dunia kiamat kurang 2 hari. Ada enggak tertulis Roh Kudus di dalam Torah? Mampus kau, tidak bakal ada. Karena Musa tidak pernah nyembah Roh Kudus. Ceder kon, bobok. Aduh, kita menang debat kalah PK ini gimana nih? Aduh, nggak ada sultan nih ya. Udah, Joseph, jangan gemeteran ah. Aduh, gak tega. Sep. Apa? Kerasin nanti, Josepnya Res. ini. Bang Biar Joseph mereka duluan. tambah mewek pada waktunya. Bang Joseph duluan atau saya duluan? Aduh, nggak tega aku. Bang RK dulu aja, Bang RK dulu. Oke, Silakan. terima kasih banyak. Ya, poin pertama ya Nandar ya, saya belum menjawab yang tadi ya. Kamu menjawab dalam Mazmur 82 ayat 6 ya. Makanya saya bilang kamu ini terlalu banyak on ya, makanya membaca tapi mau framing gitu. Memang tujuan memframing, tapi memang kami orang Kristen memang menganggap itu sebagai sebuah di dalam Mazmur 82 ayat 6 yang kau bawakan tadi Nandar, itu kan huruf kecil semua kan? Nah, ini. Ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Huruf kecil kan? Ya kan? Nah, berbeda dengan Yesus nih. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan huruf kecil enggak? Huruf kecil atau huruf besar? Bunda, semangkut, Huruf besar. terima kasih. Jangan potong Nandar, fokus. Ya Tuhanku dan Allahku, yang Nandar bawakan tadi huruf kecil, tetapi pengakuan Thomas ini huruf besar. Ya, jadi pahami dengan baik ya Nandar ya, pahami dengan baik. Jadi kau nggak usah framing. Kemudian masalah Yohanes pasal 20 ayat 17 yang Nandar bawakan. Nah, kemudian dengan Wahyu pasal berapa yang Kores bawakan tadi, itu kan menggunakan kata Allahku. Nah, di sini berbicara relasi antara Sang Bapa dan juga Sang Putra itu sebagai firman Allah yang sehakikat dengan dia. Yang sehakikat. Ya. Jadi di situ Allahku dan Allahmu ada konjungsi. Ada penghubung. Di situ lihat konteks di mana ada hubungan antara berpembicaraan antara Yesus dengan ada pembicaraan dengan Marta dengan Maria Magdalena pada saat itu. Nah, kalau berbicara dengan Maria Magdalena pada saat itu, hubungan kedudukan Maria Magdalena dengan Allahnya, hubungan relasi antara Yesus sebagai firman Allah dengan Sang Bapa itu. Relasi itu adalah relasi yang kekal yang tak terputus sebab aku dan Bapa adalah Esa. Makanya dalam Konsili Nicea tahun 325 yang saya tunjukkan itu adalah sehakikat. Nah, kalau sehakikat Kores, saya balikin nih Kores. Firman Yesus kan kami percaya firman itu adalah Allah. Terkecuali Kores mau mengatakan bahwa firman itu bukan Allah. Kecuali Kores mau mengatakan firman Allah itu bukan Allah. Nah, bisa tuh baru bilang firman itu diciptakan. Ya, sekarang pertanyaan saya, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Saya tanya kepada kalian berdua langsung nih. Kenapa kami mengatakan Yesus itu firman sebagai firman Allah, Sang Sabda itu sehakikat dengan Sang Bapa? Karena firman itu adalah pencipta. Kecuali Kores mengatakan Allah, firmannya Allah itu adalah ciptaan. Bukan pencipta. Nah, sekarang kalau firman Allah itu adalah ciptaan, kapan Allah menciptakan firman? Dengan apa Allah ciptakan firman? Itu pertanyaan saya itu. Kapan Allah ciptakan firman? Ya, dengan apa Allah ciptakan firman? Untuk apa dia ciptakan firman? Apakah dia belum punya firman sebelumnya? Allah seperti apakah ini? Itu pertanyaan dari si Dora. Ya. Kemudian terkait di mana tertulis kata Tritunggal, ya, it's okay. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Kami percaya Alkitab, Magisterium dan tradisi lisan. Ya, sebab itu berdirilah teguh dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, secara tertulis pengajaran Alkitab, secara eksplisit dalam Alkitab tidak ada, tetapi secara pengajaran dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sehingga secara lisan mengajarkan kepada bapak-bapak gereja. Theophilus dari Antioquia mengatakan tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya, ada banyak hal lagi ya. Theophilus dari Antioquia. Kemudian
eh Santo Paus Clement itu pun mengatakan tentang Tritunggal Maha Kudus. Nah, ini tradisi lisan sesuai 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11. Ya, simple itu, simple banget ya. Nah, terkait ini ya, Nandar, tolong dong kalau bawa data tentang tauhid tadi kan Bang Joseph tanya, kamu bawa data AI terus. Kenapa otakmu nggak berkembang-kembang sih, Nandar? Selalu data AI yang bawa, selalu kayak orang nggak sekolah aja kau, Nandar. Malu loh saya, kamu bawa data AI terus. Kami dari tadi bawa data buku, jelas. Kamu AI. Tahu malu, Nandar. Ya. Nah, sekarang Yesus sebagai firman Allah. Ya, firman Allah ya, kalau dia sebagai firman Allah, dia terangkat ke surga, apakah dia hamba? Firman Allah ya, tetap transenden, bukan hamba. Selesai, silakan Bang Joseph lanjut. Oke, baik, saya langsung jawab ya. Sekali lagi, ketika Anda mau membantah data saya, bantah data dengan buku. Betul, Bang RK. Kita ini bersikap lemah lembut kepada mereka, tapi mereka sendiri nggak tahu diuntung ya. Saya bawa buku, Kores. Ini buku saya valid loh. Kamu bilang katanya belum dikonfirmasi. Ulama kamu itu lebih pintar daripada kamu, atau kamu lebih pintar daripada ulama kamu? Lihat di sini, coba perhatikan. Nandar, jangan nunduk. Kores, jangan pura-pura tidak melihat. Data saya jelas mengatakan apa? Bahwa Allah memiliki anggota-anggota tubuh. Sedangkan dalam Islam percaya Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara dan tidak serupa dengan makhluk. Ini bukti Ibnu Taimiyah itu bukan masalah ritual, ini masalah Tuhan. Kamu paham nggak? Ya. Jadi jangan kamu bilang ini belum valid. Ini ulamamu. Perhatikan, ini buku saya. Ini rekomendasi dari Mufti Tunisia. Perhatikan ya. Ini ada ISBN-nya ya. Kemudian ini rekomendasi dari Mufti negara Tunisia. Belum lagi kalau kita baca dalam Perguruan Islam Az-Ziyadah. Belum lagi ini rekomendasi dari Al-Ustadz Al-Habib Syekh Ibn Ahmad Al-Musawwa. Belum lagi saya baca rekomendasi Syekh Muhammad Muhajirin. Jadi yang saya lawan ini bukan orang Islam yang cerdas ini, cuman pelangap-longo. Kamu bilang katanya Allah itu sudah bernubuat kalian akan hancur, nggak akan recovery. Sekarang saya tanya, dibanding dengan saya Bang RK atau bahkan Tuhan Yesus, kalau kita sandingkan dengan junjunganmu yang paling mulia, yang paling baginda, siapa yang tidak mendapatkan recovery ketika dia mendapatkan racun? Siapa yang tidak bangkit dari antara kita bertiga nanti? Silakan dijawab. Oke, jangan bahas masalah seperti itu, nanti kamu menampar sendiri nabimu. Saya jawab lagi mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7. Anda paham kan diskusi dengan orang Katolik? Saya punya data bapak-bapak gereja. Kamu bilang katanya komentar bapak gereja nggak asli. Bohong, datamu aja nggak jelas kok. Nih, baca di sini 1 Yohanes 5 ayat 7. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Perhatikan, Santo Cyprianus dari Kartago di tahun 258 ini mengakui ayat ini asli. And again, it is written. Kamu ngerti bahasa Inggris kan? Ini tertulis, lagi ini tertulis bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Kurang. Anda merasa bahwa Islam sekali lagi damai? Tidak. Saya tunjukkan bahwa Islam itu tidak damai. Kenapa? Karena menurut data teman-teman, di Bogor itu ada penolakan dari warga Bogor terkait Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Karena apa? Aliran Wahabi. Wah, ternyata sesama mereka tolak-tolakan masjid. Padahal logonya bulan bintang, lafaznya Allah. Kenapa ditolak bro, masjid bro? Ya, silakan. Bang Joseph, jangan pakai bahasa Inggris. Nandar tidak mengerti. Bobok. Oke, Jangan pakai bahasa Inggris, Bang Joseph. Nandar tidak mengerti, Bang Joseph. Jangan dong. Ayo buruan. Res, aku dulu ya, Res ya. Boleh. Nanti Kores biar lebih ini banyak. Kau pakai bahasa Inggris atau tidak, Nandar? Udah di mute ya. Di mute. Nandar, itu Allah kecil atau Allah besar? Bekasi Buddha Subangkut. Ya, memang oten-oten ini baik Katolik maupun Protestan dibohongi dengan terjemahan. Nih saya bacakan di dalam Septuaginta. Ya, ini dari Septuaginta nih. Saya bacakan di dalam Septuaginta LXX. Ego eipatewi STK UEI Upistophantes. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, Kang Alumni, ya, di sini theos, asal katanya theoi. Oke, ini dalam bahasa Yunani ya.
Di dalam bahasa Ibrani itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Makanya belajar dong. Kalian kalah dengan debater Muslim. Nih, kalian baca nih ya. Ani amarti Elohim. Ada nggak di dalam bahasa Ibrani itu huruf kecil, huruf besar? Bahasa Indonesia, nandar kecil dan nandar besar itu sama ya saya. Kok kamu bisa membedakan Allah kecil, Allah besar dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani tertulis di situ Elohim. Kalau dalam Septuaginta Theos. Jederon. Nandar jangan menggunakan dari EA dong. Aduh, baik kita buka. Ini saya buka data dari lembaga pendidikan yang sudah diakui ya, ada badan hukum ini. Ya, yaitu Pesantren Al-Irsyad ya. Ini yayasan nih badan hukum. RK, lihat kau perhatikan di sini. Ya, di dalam bahasa Arab tauhid kabur. Oke, gak apa-apa ya. Di dalam bahasa Arab tauhid adalah masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti mengesahkan. Ini badan hukum. Al-Irsyad itu badan hukum. Makanya di sininya ORG. Joseph malah kabur gimana sih? Jedar kon. Makasih Bunda Semangut. Masa begini aja tidak tahu? 1 Yohanes 5 nomor ke-7 ya. Itu ayat palsu, dibilang ayat asli. Oke, kita buka. 1 Yohanes 5. Oke, kita memakai data ya. 1 Yohanes 5 nomor ke-7. Lihat. Nah, ya. Mana nih? Oke. Di mana saya? Mana nih? Wah, nggak ada, belum download aku. Baik, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 nomor ke-7. Mana ya? Aku sudah download belum nih? Oke, sebentar ya. Ya, kita lihat. Nih, itu tadi sudah saya bukakan. Ini data dari bapak-bapak gereja itu sendiri bahwa ayat ini tuh tidak asli, ya teman-teman. Kita lihat nih. Ini ayat ini tidak asli. Ini ayat palsu. 1 Yohanes 5:7 kok dibilang asli? Nggak ada tuh di dalam bahasa Yunaninya. Jeder kawan, Bobok. Tes, lanjutkan. Aku mau ambil buku. Ya, 125 ini stop aja dulu. Stop aja dulu nanti Terus diulang gimana lagi dong? aja. Oke, Bobok. Joseph kabur. Thank you Milaila, mantap jazakallah khair. Kalah debat. Ini kan 1:15 ditambah 3 menit 4:15. Nanti 4:15 langsung stop aja ya. Ini kita ulangi lagi aja deh. Cancel dong. Oke, Si- siap. Nanti si Yosefnya nggak denger gitu loh. Oke, siap. Masa 2 orang aja kalah sama 1 orang PKPK. Mana Bunda Mila mangkut kasih keluar itu habis uang kah? Itu 17K buat 80 juta ganti studio. Jangan lupa. Enggak, lu. beda. Oh, beda. Yang 80 juta mah Oh, beda beda. lagi. Aman itu. Oke, RK udah kekumpul berapa Kak? 80 juta. Enggak. Gua mah enggak perlu kekumpul-kumpul, langsung ada, jeglek ada. Oh, belum. Nggak perlu donasi. Atau enggak sebenarnya studio? Enggak perlu donasi, saya mah. Ada kok. Katanya lu akan ngumpulin donasi. Saya akan Enggak perlu. Donasi. Enggak perlu, Oh, enggak ya. Oh ya udah. Bobok. Oke lah, mana nih? Berarti kamu 4 menit ya? Iya, 4:15 nanti udah gitu stop Mana aja. sih Joseph? Oke, Giliran gua bantah. Siap. Bobok. Nandar, kamu bawa data yang tadi itu harus jelas dong. Yang 1 Yohanes 5:7 kau bilang itu. Nandar, dengar dulu Nandar. Bunda jangan ganggu bocil ya. Nandar, Apa sih lu? yang tadi kau bilang 1 Yohanes 5:7 yang kau bilang itu data palsu kan Bang Joseph sudah bawa waktu 1 habis, Siprianus. kita Itu boleh di-invite tenang, dulu waktu dong. masih banyak. Ya kan, 1 Siprianus. Kamu nggak bawa data yang jelas, argumentasi kamu Ini saya ngambang. pakai ayat kok. Sumbernya harus jelas. Iya, Ya itu sabar. dikasih sumber dikasih tahu itu. Nanti Ininya aku mana lagi si buka Yosefnya nih. diundang dong RK? Coba jangan.
Join live match intinya. Aku nggak bisa join live match. Kok nggak bisa join dia? Ya? Jangan kabur. Nggak bisa join. Kenapa? Dia udah live tapi nggak bisa join. Kenapa ya? Nih, Coba Res. kamu undang. Iya. Awas jangan kabur ya kalian, gua bawa ini. Batalkan match. Batalkan dulu match. Batalkan match. Orang dari Ini tadi udah nggak nggak match match ini. Ini nggak match ini. Enggak, batalkan dulu dia punya ininya itu. Yang di atas ini. Mungkin dia 18 tahunnya aktif kali. Coba gua keluarin dulu ya. Gua keluar dulu ya. Itu gimana nih? Ya. Oleng Yosef ya. Enggak oleng kepental. Permintaan Up and match, oke, end match. Dah. match lo. N. Udah. Bobok. Nih, gua ada Bible-nya. Oke. Berarti lo sisa 4 menit ya? 4 menit 15 detik. Oke, silakan pencet. Ya, Pencet Yo, jangan begitu, admin. match team lah, pakai match team lah, jangan kayak gitu biar tahu kalian itu PKPK aja kalian kalah gitu. Ini bukan match tim ini. Iya itu udah Oke. match team. Udah tinggal accept. Oke. Res. Aku bacakan satu ayat saja ya, Yohanes 1:27 Boleh, ya. gas Kanda, boleh. Nah, teman-teman, ini saya punya Bible dalam bahasa Yunani, ya. Ini yang kemarin Alhamdulillah sama Undiripa menjadi saksi bisu memualafkan orang ketika saya di Surabaya dengan Undiripa, ya. Nih, kita lihatnya. Di mute dulu. Ya, di mute dulu. Ini Yohanes 1 ya, pasal kelima nomor 7 kita lihat nih. Dalam bahasa Yunaninya kita baca. Dalam bahasa Yunani itu gini nih. Ya. Hoti treis aisin oi marturontes. Ada treis, ada 3 yang memberikan kesaksian. Langsung ke ayat 8. Nggak ada di sini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini Bible-mu. Bahkan LAI itu menggunakan ini. Deuteronomy Kanonika menggunakan ini. Ini adalah the Greek New Testament. Ya. Ini diakui oleh seluruh dunia muka bumi ini. Karena di sini tertulis United Bible Societies. Ternyata 1 Yohanes 5 nomor ke-7 nggak ada Putra dan Roh Kudus nih. Kau baca bahasa Yunaninya. Ceder kon, ini buku, ini kitab ya. Lanjut Res, Bobok. Jadi ayat Mantap palsu. Skanda. Soal Yohanes 1 nomor 1 kan firman adalah Allah katanya ya, RK dan kawan Katolik. Di sana kan Yunaninya Kaiteos and Hologos gitu. Kok jadi firman adalah Allah? Padahal susunan kalimat dalam Indonesia dan Yunani itu sama. Di sini kan Kaiteos and Hologos, kok jadi firman adalah Allah? Nih. Kai dan Theos, God, and verb 2 dari Amy. Definite artikel logos atau kata-kata. Kenapa jadi firman adalah Allah? Selamat datang di kebenaran. Jelasin lo linguistiknya. Nih contoh ya, gua bawain Yohanes 1 nomor 1 dengan semua variasi terjemahannya. Perhatikan. Ini di tahun 1822 dari The New Testament in Greek and English. Terjemahannya A. Nilen, abadnya sama, tahunnya sama. And the word was a God, dan firman adalah seonggok Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Kok bisa-bisanya lu bilang firman adalah Allah? Apalah kalian ini Kristen Indonesia ini. 29 juga, and the word was a God, seonggok Allah. The Monetesaron. Dari literal translation of New Testament, and the word was a God, and the logos was God, and God was the word. Apalah kalian ini maunya? Kok bisa-bisanya Kristen Indonesia firman adalah Allah? Apa RK? Ceder kon. Gitu Aduh, loh. kalah PK nih. Nah sekarang Lu jangan Yosef, kalah PK perhatikan dong. Yosef. Menang debat kalah PK nih. Perkara apa namanya gereja nggak boleh dibangun. Lu perhatikan ini nih, the bloodiest Christian. Udah habis tuh waktumu. Belum dong. 1.15 ya berarti 45 detik dong RK. Kan 4.15. RK nih gimana matematikanya? 1+1 ya. Konflik yang paling berdarah yang melibatkan umat Kristen tergantung pada definisinya, namun perang 30 tahun merupakan konflik yang paling menghancurkan di Eropa yang menewaskan jutaan orang hingga sepertiga dari beberapa wilayah dalam konflik Katolik Protestan. Coba dibandingin sama ISIS lah, sama ISIS.
Bunda Semanggut. Kesalib nggak isi Makasih. sama korbannya Kristen ini? Enggak. Sederkon. Jadi gini, Yosef dan RK, gue kasih tahu lo ya. Gue kasih tahu lo sini. Ini gue ngomong dengan kapasitas gue di sini. Dalam dunia bubukin tritung penghujat, gue ulamanya. Wes, Jadi keren. kalau ada orang-orang muslim mau belajar, gue ulamanya. Ulama Gue Tritunggal. masyaiknya untuk perkara ini, gitu. Sehingga kalau perkara dialog, bubukin tritung, kalian belajar ke gue. Yang Islam belajar ke gue, Kristen dan para penghujatnya belajarnya ke gue, bukan ke yang lain. Gitu. Thank you. Gak Dadah. tega aku. Nah, ini baru Makasih closing aja. Bunda Semanggut. Habiskan. Sultan Amerika. Tidak tahu malu. Ih, Nandar, kau tidak tahu malu kah bilang Sultan Apa sih? Amerika? Kau tidak Apa tahu malu sih? kah? Apa sih lo? Paling lu kurang yang- paling lu kurang kayak Sultan panas. Amerika yang paling kurang Lu Sultan kok Amerika yang kau bilang panas? itu kasih keluar singa. Kok lu yang panas sih? Lu mau Kok lu ditabok yang 2M? panas? Hah? Iya. Lu mau nyobain ditabok 2M? Ayo Itu kok. malu Lu sekali. sama umat Memalukan, 42M. menjijikan loh, serius. Serius loh, serius Nandar, menjijikan loh Nandar, Sultan Amerika. Itu yang dibahas pertanyaan gua. Di mana Roh Kudus disembah Musa? Malah bahas koin. Udah, Aduh, itu kalah PK udah, woi. kita. Langsung masuk ini RK Yosef. Geli oi. Ini Ceterkon. Terima Bobok. Oh Bang Jos, saya. Oke baik. Perhatikan teman-teman. Tadi kan dikatakan bahwa di dalam kekristenan kita pernah mengalami peperangan. Iya, itu di masa lampau. Sekarang udah nggak ada. Udah jarang, bahkan udah nggak ada. Tadi saya bawa datanya tahun ini, Res. Tahun ini di Bogor, nggak usah jauh-jauh di Eropa. Bogor, Res. Bogor, Eropa bagian mana gua tanya? Bogor. Ini kalau naik kereta deket banget nih, berapa stasiun doang, sejam doang dari Jakarta. Bogor, Eropa, tahun 18, 1800-an lagi. Nah, kalau mau yang sekarang, Res, lu bilang katanya ulama bohong, lu ulama sesat ya. Kalau kata Gus Wafi, kata Ustadz Alwan itu dikatakan ulama su'u ya, ulama sesat gitu. Kenapa ulama sesat? Kenapa? Karena Kores, karena Nandar ini nggak pernah mau jujur. Perhatikan, Res, Dar, nih, ini pemimpin gereja kami. Paus Leo ke-14, ada gereja Ortodoks, ada gereja Presbiter, ada gereja Anglikan di belakangnya, ada gereja Armenian, ada gereja Lutheran. Ini kami berdoa bersama di tempat di mana pada mulanya konsili pertama kali dilakukan di Nisea. Saya tantang kamu, di mana Syiah, di mana Sunni, di mana Salafi bisa sholat bersama, doa bersama. Ceder kon! Hah? Mau nggak lu sholat di Karbala tempatnya Syiah? Mau? Mau nggak, Dang? Ngangguk dong kalau mau, ntar gua sponsorin ke Karbala, sholat sana di tempatnya Syiah. Atau mau nggak sana pergi ke Arab, doa di depan makam Muhammad, kalau nggak lu diusir sama askar gara-gara doa di depan makam dianggap bid'ah. Mau? Kamu bilang kamu ulama, sadar kalian itu adalah penipu ulung bagi orang Islam. Gua kasihan sama Islam yang mau benar-benar belajar ditipu. Tapi nggak usah dibahas lebih lanjut karena keselamatan kita tidak bergantung pada kebenaran Islam, karena kebenaran itu hanya milik Kristus dan gerejanya. Oke, perhatikan. Ketika Anda membahas tentang konsep dari ketuhanan, Yesus adalah firman Allah, yang kemudian kamu bahas secara linguistik Yunani, ya perhatikan. Yesus dikatakan a God, ya perhatikan, karena ada kekurangan secara bahasa Yunani tentang definite dari artikel, dari kata theos, ya tidak ada kata tidak ada kata en, ya kita bahas di sini. Saya nggak tahu ya Anda mengerti bahasa Inggris atau enggak, soalnya tadi saya pakai tampil data bahasa Inggris saja Anda nggak ngerti. Ini datanya, perhatikan di sini, ya di sini, ya. Another common confusion in John chapter 1 verse 1 come from the fact that in Greek there is no definite article in front of the word God, theos. Ya. Jadi ada kata dan firman itu adalah Allah. Nah, ini adanya asumsi, ya, asumsi karena tidak adanya definite article. Ya, makanya harus ada indefinite meaning atau perkataan atau arti yang seharusnya ditransliterasikan dengan adanya artikel e. Makanya kamu bilang harusnya Yesus itu dikatakan seonggok, begitu kan, kebingungan kalian kan? Ya. Ini tidak menjadi permasalahan. Kenapa? Karena apa? Perhatikan. In many instances in which English would not include the word the Greek text include it. Jadi ada beberapa teks Yunani yang memasukkannya, ada.
Ini Islam otaknya masih mikir bahwa Alkitab kita hanya punya satu manuskrip. United Bible Society yang kamu pakai, coba saya jujur sama kamu. Coba jujur sama kita semua, Nandar. Itu United Bible Society dipakai nggak? Sama siapa aja? Sama gereja mana aja? Dari aliran mana itu? Karena kan sekali lagi kamu ngomong sama orang Katolik, Dang. Ya, harus jelas. Oke. Kemudian perhatikan, ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, ini dari tadi gue lihat-lihat nggak dibahas nih sama Kores sama Nandar. Ini gimana Allah lu dikatakan punya anggota-anggota tubuh dan memiliki susunan-susunan. Tuhan lu Lego ya? Ini dari tadi nggak dibahas buku gue. Gue udah tunjukkan ISBN, udah tunjukkan rekomendasi dari para ulama. Saya tanya, kenapa Ibnu Taimiyah yang tadi di awal kalian bilang katanya bukan masalah konsep ketuhanan, ketika gue tampilin datanya kalian langsung berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Ini data saya sudah bilang, saya janji saya bukakan. Kemudian Bang RK, tadi di awal kita dengar katanya kita dari tadi di pojokan dengan narasi-narasi tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab dari siapa? Dari seorang yang mereka kutip, yaitu Edis. Tapi gue mau tanya dulu, lu familiar nggak dengan orang gurunda lu sendiri yang mengatakan Allah yang perkasa, Allah yang kekal itu Muhammad? Lu inget gak beberapa tahun lalu Zuma dipanggil sama ulama-ulama disuruh syahadat ulang karena mengatakan Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Menurut lu sesat gak kira-kira? Gak usah jauh-jauh ke Edis ya, Zuma dulu urusin. Jadi seperti itu ya, silahkan Bang RK lanjut. Oke. Nah, untuk mengingat memori itu, saya putarkan kalian ini. Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar kata Bang Joseph, urus dulu Bang Jumanya. Makanya saya dari tadi udah bilang, dari awal kan saya bilang, nggak usah bawa-bawa nama orang di sini, ya kan? Nggak usah bawa-bawa nama orang, urus dulu kita ini, ya urus dulu kalian gitu. Maka saya bilang debatlah profesional, nggak usah bawa-bawa nama orang di sini. Dari awal saya sudah bilang, akhirnya ketampol kan, disyahadatkan ulang. Nah ini gue jawab nih dua pertanyaan, lo berdua sekalian. Kan tadi gue tanya tuh ke si Kores kan, di mana Yesus adalah hamba ketika di sorga? Beban pembuktian itu di Kores. Tetapi Kores menunjukkan data dalam Wahyu tadi 3:20 dan juga Yohanes 20:17. Sudah saya bantah, sudah saya jawab. Berbicara kedudukan yang berbeda. Tetapi ku di situ adalah relasi antara dia sebagai sang firman, sang sabda dengan sang Bapa itu. Kan sudah saya bantah, sudah saya jawab. Ya, kemudian Nandar, nih, kau lihat nih Bapak Nandar nih. Nih. Ketampol dua-duanya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan ya. Jadi dikatakan sebagai Allah. Musa pun dikatakan sebagai Allah. Allahnya Israel. Tetapi apakah Musa adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja? Kan enggak, hanya Yesus dong. Bang RK, coba tambahan. Baca 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Oh, karena begitu hanya ada satu Allah saja ya? Iya, ayat 5-nya itu menekankan. 1 Korintus 8 ya? Ayat 5. Iya. Nih, Dang. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut sebagai apa ini Nandar? Endang, jeder, kondang. Endang, jeder. Baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak apa nindang? Dang. Huruf kecil, Dang. Dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, itulah cocok, Dang. Ya, gak usah lah. Saya gak mau framing-framing lah. Kalian dari tadi gak bahas tauhid kalian loh. Malah dari tadi promosikan Bible, Alkitab. Kasihan, kalah debat, kalah PK, memalukan. Aduh, Bun, sabar Bun. Nanti pas PK aja Bun, Buddha semangkut.
Ayo, Joseph. Res, aku dulu ya, Res ya. Oke. Ya. Memang orang Katolik ini nggak berilmu nih, si Joseph ini mewakili bukan semua Katolik ya. Debater Katolik si RK dan si Joseph ini sudah saya bilang di mana original teks itu mengenal huruf besar dan kecil apalagi bahasa Ibrani. Si Joseph bilang di dalam bahasa Yunani nggak ada kata dodol. Ini sebu. Memang tadi botol minta ampun. Ya kita lihat teman-teman ya. Makanya belajar. Nih bukunya nih. Ya, belajar bahasa Yunani dong. Masa kalah sama gua? Di dalam bahasa Yunani itu ada kata kurie, krie. Itu namanya vokatif. Ceder kan, bobok. Dari tadi blunder mulu. Nandar, kamu tahu nggak UBS itu apa? Nih, Katolik aja tanya, uskupmu tanya, ya, kardinalmu tanya, pausmu itu sekarang, ya. Jelas-jelas Katolik itu ini lembaga resmi loh. Ini badan hukum. Ini LA ini lembaga. Kerjasama Gereja Katolik dan Lembaga Alkitab Indonesia. UBS itu dipakai oleh Indonesia. Nih, United Bible Societies dipakai di seluruh dunia. Ceder kan. Oke, sekarang saya buktikan dengan kitabnya. Saya tanya sama kamu ya. Ini Bible resmi ya, Bible resmi. Ini Bible original text ya, ini bukan terjemahan. United Bible Societies. Mana tadi? Saya tanya sama kamu, di mana ada Bapa di sini? Di dalam bahasa Yunaninya, ini Yohanes 1 ya, Yohanes 1 Yohanes 1:5 pasal Yohanes 1 pasal ke-5 ayat ke-7 saya baca di dalam bahasa Yunaninya. Hoti treis. Ada 3 haisin hoi maraturontes, ada 3 yang memberikan kesaksian. Di mana Pader? Di mana Pader? Di mana Peniuma Hagion? Nggak ada, langsung ke ayat 8. Kamu tahu nggak UBS ini berasal dari mana? UBS itu berasal dari Codex Sinaiticus, kodeks tertua bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ceder kon, saya tanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tertulis dari kodeks yang mana? Sampai dunia kiamat kurang 2 hari, tidak ada kodeks tertua yang mencantumkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan ada lagunya dari Ariel. Banyak yang bilang aku malaikat cintamu itu bohong, itu palsu. Jadi Yohanes 1 pasal ke-5 nomor ke-7 itu ayat palsu. Tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu ayat tambahan. Res, lanjutkan. Sisamu waktunya banyak. Habis Yosef sama RK. Apalagi bawa ininya Gurunda ya. Perhatikan bedanya Gurunda sama Edis gitu. Edis kalian injek-injek. Kalau Gurunda kami benarkan sesuai dengan yang Yahudi bilang. Tapi sebelum ke sana perhatikan ini. Tadi Yosef, lo itu janjinya bukakan mengenai jurnalnya Ben Shomer atau Benjamin Shomer. Tapi lo takiyah Korintus. Lo ke Ibnu Taimiyah. Kenapa lo ke Ibnu Taimiyah? Karena ketika lo bawa soal Wahabi bantai-bantai perkara kemusyrikan, gua counter. Akhirnya lo lari ke Ibnu Taimiyah. Ingetan gua tuh ingetan gajah. Jadi lo nggak bisa takiyah Korintus Yosef depan gua. Lo itu kena bubuk soal perkara kemusyrikan. Yang dibahas ketuhanan, lo bahas kemusyrikan. Akhirnya lo lari ke Ibnu Taimiyah. Tapi gondoknya apa? Di Ibnu Taimiyah nggak ada konflik. Macam Katolik Protestan perang 30 tahun. Nggak ada konflik di sana. Emosi. Gua bongkar-bongkar terus takiyah Korintus lo. Sekarang ya, apa yang lu bawain data soal doa bersama itu apa maksudnya? Itu yang perang-perang jutaan jiwa mati, Katolik Protestan, hidup lagi gara-gara itu. Jangan pernah melupakan sejarah. Ketika kalian teokrasi, wahai Katolik, darah tumpah-tumpah. Lu mau jadi Jepang, dulu bantai-bantai perang dunia 2, sekarang jualan hentai. Mau kayak gitu maksudnya Katolik? Iya. Enggak, bre. Kami tahu dan kami waspada bagaimana kalau Katolik menguasai dunia. Kami tahu dan kami waspada gitu Yosef. Oke, berikutnya sekarang soal Allah yang perkasa. Sini RK, perhatikan sini. Ini gua bantai Katolik sama Protestan langsung sekaligus ya. Dua-duanya langsung gua bantai. Ini Yahudi punya Chabad.
Habat untuk Yesaya 5 nomor 6 ya. Ini udah gua blok Yesaya 9 nomor 5 kalau di Yahudi. Sekarang kita translate. Karena seorang anak laki-laki telah lahir baru untuk kita, seorang anak laki-laki telah diberikan untuk kita, dan kuasa ada di pundaknya, dan penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut dia siapa? Raja damai. Dar, selamat datang di kebenaran. Terjemahan kalian yang sesat terjemahan kalian. Kaget mukanya kaget ya. Ini ya, kalian lihat habat.org. Yesaya 9 nomor 5 nih nanti. Jadi kalau Kristen semua nama ini dikasih kepada manusia berkelamin. Kalau dalam Yahudi nama yang dikasih kepada manusia berkelamin itu hanyalah Raja Damai. Sisanya ini Tuhan, gelar-gelar Tuhan. Baru nyadar Katolik. Baru nyadar Katoliknya. Next. Si Yosef lucu. Au dia. Karena dalam bahasa Yunani nggak ada A sama E sama N katanya. Ceterkon. Lu kira Yunaninya Yesus ini nongolnya di Cigonewah atau di Citerep gitu? Aduh, kalah PK ini kita. Dalam Yunani, Ayo, dalam teman-teman, Yunani, gas. gue kasih tahu. Definite artikel itu ada 4. Ada ho, ada ton, ada toi, ada tou. Nah, nanti itu masuknya ke dalam 4 klausa kata benda punya Yunani. Definite artikel ngikutin bentuk kata benda yang ada 4 klausa. Sebenarnya 6, tapi yang dikasih definite artikel itu ada 4. Kalian mana ngerti sampai sini? Mana ngerti kalian sampai sini? Jadi nggak ada au apa lu mau ini lu apa mau gamelan ya au gitu. Dalam Yunani nggak ada au gitu kan. Jadi dijawab aja yang benar gitu loh. Kalau misalnya kaitheos and hologos itu maksudnya adalah then the word was a god. Kenapa dalam LAI menjadi firman adalah Allah? Dia ngambil tata gramar linguistik yang mana sebenarnya? Silahkan dijelaskan kawan-kawan Katolik. Gua tahu kalian kan jago Vulgata Latin ya. Siapa tahu Yunaninya jago juga gitu. Gua terus terang kalau Latin gua belum bisa Latin gitu. Paling gua cuma extra ecclesiam nulla salus asik atau tre personae una substantia asik. Gua cuma gitu-gitu doang gua. Belum sampai belum. Aduh, Jadi teman-teman kalau kalah dijawab debat. berikut juga RK kenapa gua diutangin mengenai Wahyu 3 nomor 2 dan Wahyu 3 nomor 12 ya. Tolong itu dijawab juga kenapa ditinggal gitu. Dan berikutnya pertanyaan gua yang sebelum-sebelumnya belum dijawab juga, kalian ngapain di bumi? Mengenai hakikat dan pribadi. Oke, thank you. Oke. Bobok. Res, ada suaraku nggak, Res? Halo, 1. Masuk. Diterima dulu, diterima. Sabar dulu. Ini udah setengah 10. Kami tanggapin. Dengar Nandar, kamu Ya, kan coba. bego masalah ini. Tuh kan tuh body shaming gua dibilang. Makanya gua bilang. Parah ini anjir sikat tempat Berapa dulu? Belum apa-apa gua dibilang bego. Gua nanya nih Jangan tenang tuh. tuh. Jakun lu 2 atas bawah. Udah kan Iya. udah. Nah, ini kan kami tanggapin. Terus Ya. kamu closing, kami closing gitu. Lu yang pertama. Lah kami yang Oke. pertama ya kami yang di akhir dong. Gimana sih? Makanya Loh. gue bilang lu bego masalah ini. Ini kan Res, kami gimana, Res? tanggapin. Ya. Lo closing, kami closing. Gitu. Kok ngamuk? Gak ada suara, Res. Di mute lu, Kores. Gak ada suaramu. Apa sih Kores gak jelas, ngamuk gak jelas. Pantomim. Gimana Gua Res itu- ini? Ah, udah. Makanya gue bilang Lu masalah gimana ini kan sih? nanti Ingatan lu macam cicak, tau gak lu? enggak lah, memang kenyataan gitu kan. Ini kan kami Memang tanggapin. kelihatan kayak cicak. Enggak Habis gini itu, RK, gini. Gak bisa Lu kan gitu dong. Opening statement lu pertama, closing statement Ah. lu terakhir. Jadi nanti pas gua nanggapin, gua langsung closing, baru lu Iya. closing. Gak bisa gitu, itu enggak itu Oh, enggak itu gitu. Kemarin lu begitu. Biasanya begitu, Dodol. Enggak kayak gitu, enggak ada, jangan bohong. Itu kan. Kok jangan bohong? Lu Enggak bisa gini, kayak gitu, enggak bisa, lu enggak bisa. Lu sekarang gini setelah bagian gua sama si Kores barulah
Kami tanggapin, lo Res. closing, kami closing. Gimana res? Enggak, kita Karena debat. gini aja, gua nanggapin, gua closing, abis itu lu closing. Lu udah dapat Nggak bisa kayak gitu. Oh nggak bisa. Nggak bisa kemarin kayak gitu. Enggak, kemarin nggak kayak gitu. Enggak, kemarin nggak kayak gitu. Kemarin begitu. Kemarin nggak kayak Kanda Nggak, ulang, gua menghindari. Buka YouTube-nya Kanda. Gua buka ya. Mau nggak Jadi buktinya? kami Kalian itu tanggapin. begitu kemarin loh. Kami tanggapin, habis itu kamu closing, kami closing. Lu biasa. Nggak bisa RK, lu closing terakhir itu enak bre, closing terakhir itu enak. Kalau Kelas- misalnya kita nggak 2 kali nggak imbang. Iya, gimana sih? Gimana Bang Joseph? Ya sebenarnya kalau masalah enak gak enak kan kita juga pembukaan di awal. Iya. Iya, Lu maksud pembukaan saya dari gini. awal enak Lu karena ketika kami udah opening statement kalian langsung nanya. Hah? Kami Iya. prolog loh. Gak nanya loh. nggak gini. Iya, lu prolog. Gua tengahi, Habis itu gua kita tengahi, prolog. gua tengahi. Habis gua itu kan tengahi. kalian langsung nanya. Itu enak juga, itu keuntungan. Res gue tengah ini. Jadi gini Oh, iya. RK, ini nanti 8 menit kalian berdua, setelah 8 menit kalian berdua terus kami tanggapi, habis itu kami closing. Setelah itu kalian closing, paham nggak? Sabar, saya gak mau. Bang Joseph gimana? Oh, nggak mau. Res gimana Res? Nggak mau katanya. Biasa. Gimana nggak ada kalau yang ini deadlock kalau kayak gini bre. Lah, Gua gini sesuai dengan aja. apa yang pernah Gini kita aja. jalani gitu. Kalian ngasih sesuatu yang baru, nggak mau gua sesuatu yang baru itu. Iya. Sebenarnya di awal kan kita juga debat kan prolog, terus kita kemudian dengarkan kalian menyampaikan prolog, ya kan? Nah, ketika kalian menyampaikan prolog, kalian juga lebih condong untuk menjelaskan sisi kekristenan daripada Islam, ya kan? Di awal Ya tadi. kalau Siapa? bawa ke sana kan sama aja. Kalau lu juga waktu closing statement kemarin bahasnya Islam, tapi kami diem. Ya itu kan kemarin, bukan sekarang. Yang Iya, nggak bisa sekarang. dong. Nggak Kemarin bisa dong. dipakai sama lu untung. Kalau lu sekarang nggak dipakai lagi, kami rugi jatuhnya. Gimana Bang Joseph? Ya udah gini aja. Res kita sekarang ini kita lanjutkan res. Apa namanya itu kita closing gitu. Gak apa-apa. Jadi kan tadi kita tuh Kalau gitu, tanggapan, sekarang kita ya udah, gua closing. ngikut kanda Udah gitu gua aja. Berarti Gini, kita closing dong. enggak gini. Gua tanggapi. Tadi kan tanggapan gua, sekarang gua closing sama Kores. 8 menit ke depan ini kita closing, habis itu lu closing. Iya, Terserah berarti lu kita mau- nggak ada tanggapan. Gua kan? nggak puas, Iya. tapi gua ngikut kanda gua. Kita nggak ada tanggapan. Kita nggak ada tanggapan tetap. Ya lu kan opening pertama. Bang, gimana sih? bodat, Rojan, lici kau goblok. Kesal anjir Ini apa lagi? tadi. gua- Kesal anjir sama si Nandar ada di tadi ya. Kesal anjir. Serius kesal anjay dari tadi ah. Kok gua Naik dibilang pitam bawa bodat? dari Gini naik aja. pitam dari tadi. Bodat. Ini aja kita kan Bujang Inam. kita kan udah Bujang Inam. Bodat Kita- lu Bujang Inam. Lagadang. dengerin. Shh. Udah tua juga. Dengerin. Kita Ya kan lu sudah tua, Dudul. gua Masa gua muda dibodat-bodatin. baru. Iya. Apa cepetan Bujang Joseph? Inam. Apaan? Ya, ini masih ngoceh nih. Kan Ya. udah kemarin kan udah ngikutin cara kalian. Paling nggak ikutin cara kami. Nah, dengerin. Kalau dengerin. Kan tetap waktunya sama toh. Closingannya ini kan kami nanggapin dulu, baru kalian closing. Ya kan? Baru abis itu kami closing gitu loh. Karena kan kita udah sepakat dari belajar yang kemarin, closing itu nggak ada lagi menyanggah. Ya, Bu ya, iya kalau lu tuh bikin sepakat lu di awal sebelum dialog Iya. harusnya kalau mau beli kayak gini. Ini udah jalan. Udah jalan. mau terakhir. Seperti Ngapain lu biasa. rubah lagi aturannya? Gimana sih? Tadi Udahlah, ada pertanyaan. Bang Joseph, biarlah yang waras ngalah udah nggak apa-apa. Habis itu kami Gini aja. Udah, supaya Res, cepet biar jangan kanda udah unit aja kita ngalah closing mereka. langsung kalian closing aja. Iya, udah langsung gitu. closing lah lo pada. Udah terserah. Oke, lah. Res, Ngalah, bentar, waras. Res. Gua ambilin buku dulu, Res. Bukunya Iya. bukunya Katolik. Nggak boleh. Kalau closing Lain itu kali, Bre. Kalau mau closing. kesepakatan di awal ngomongnya. Ya udah, kalau nggak punya apa-apa, ide gini baru aja, di gini awal. aja, Gua gini nggak aja. ada masalah kalau Gini kesepakatannya aja di ya udah awal. kita Ini udah tanggapin jalan. abis itu kita tanggapin terakhir abis itu mereka tanggapin lalu closing gimana? Ikutin yang tadi di awal. Nah, Ya kan? Iya kan? Kita tanggapin dulu, baru kamu nanti tanggapin baru closing gitu kan? ya betul. Karena Iya, ini itu belum sesuai tanggapan dengan kita. kesepakatan Ya udah, karena ini awal. belum tanggapan kita. Silakan Bang Joseph. Ya udah silakan. Oke. Karena nggak jadi kita balik ke kesepakatan awal. Cerka goblok, bikin lama. Ayo. Mana ini terima? Ya, Tandar, jangan bengong. Wup.
Jangan bengong Nanda, Endang, Sunandar. Endang pencet. Sabar dulu. Sabar cepet dulu, lah. gua pakai kacamata belum lu buru-buru amat udah katain gua bodat dasar bujang inam RK. Bujang inam lah gadang. Cepet lah. Dasar Begu gua ganjang RK. Birongon. Nih, Oke. Oke. Kita lanjut. Beres, aku kita dulu. lanjut. Salah. gimana? Cancel. Kanda, ini Kanda belum anggap. Kanda balik ke Tuh kan, nggak kesepakatan awal. denger, Kanda. kan? Balik ke kesepakatan awal. Biarin aja orang ini ngomong Gimana? Gua Tolak dulu Bang Jos, ulang. ulang. Gimana? Gua Balik kesepakatan awal, balik kesepakatan awal. ambil ini tadi katanya iya gimana sih? Enggak jadi. Dia nanggapin, kita nanggapin terus closing, baru mereka closing. Oke. Balik kesepakatan awal. Siap. Ya. Itu 3. Kok satu lawan masa enggak apa-apa deh gua satu lawan bertiga. Mana? Sudah, pencet. Jangan lepas. Oke, kita lanjut ya. Begini, terkait tentang Yohanes 1 ayat 1, coba perhatikan. Tadi saya sudah bilang, ketika ditampilkan datanya dalam bahasa Inggris, ya, ini ada dijelaskan apa? Bahwa menggunakan dari Yohanes 1 ayat 1, di sini ada penggunaan definite article. Nih, ya. Di sini dijelaskan, in other words, contrary to the thought that since there is no definite article used here, could be belittle the fact of the word being God. Artinya karena tidak ada definite article, artinya bisa dikatakan bahwa fakta firman Allah itu adalah Tuhan, itu diragukan, betul nggak? Tetapi di sini dikatakan, meskipun since it does not have the definite article, it does indicate that this word was not the same person as the Father God. Perhatikan, paham kan bahasa Inggris? Meskipun tidak memiliki definite artikel, tetapi ini mengindikasikan bahwa firman itu tidak memiliki kesamaan pribadi dengan Allah Bapa. Tetapi baca di sini, but has the same essence and nature. Nah, jederkon, tetapi memiliki kesamaan substansi atau natur, yaitu natur ilahi. Kenapa? Tadi kan berkaitan dengan Yunani. Bahasa Yunani itu ada artinya according to normal Greek usage, itu ada namanya Colwell rules, ya, aturan Colwell. Jadi the word God, nih, kata Allah should not have a definite article. Oftentimes emphasis is shown in Greek by placing a word out of its normal. Jadi ada aturan yang tidak mengharuskan. Ya, mengenai artikel definite artikel itu. Oke, kita lanjut lagi mengenai tentang bagaimana Islam denial tentang fakta kalian itu perang sampai dengan detik ini. Saya tadi menampilkan masjid di Bogor ditolak hanya karena masjid tersebut aliran Wahabi. Kemudian kamu baca di sini. Perhatikan di sini. Sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Mereka membun-bun semuanya termasuk para ulama. Ini adalah untuk menjelaskan semua itu secara ilmiah dengan bukti yang kuat baik secara akli dan nakli. Yaitu bagaimana mereka semua dibun-bun karena apa? Karena tidak mengikuti pemahaman Wahabi Salafi. Yang dijelaskan dalam konsep ini ketuhanan. Saya tadi kan sudah nanya, kamu setuju nggak dijawab-jawab, betul nggak Bang RK? Mereka nggak ada jawab loh. Setuju nggak kamu kalau misalkan itu Taimiyah mengatakan Allah kamu itu terdiri dari anggota-anggota tubuh dan susunan-susunan seperti Lego? Nggak dijawab kan? Nggak dijawab loh sampai kita terakhir, sampai kita gontok-gontokan hal yang nggak penting, kamu nggak jawab ini loh. Ini buku saya baru 1 halaman. Bayangkan saya sudah tandai beberapa, ini belum move on, ya. Oke, sampai di situ. Kemudian saya jawab lagi berkenaan mengenai perkataan dari Kores, ya, yang mengatakan bahwa buat apa berdoa, bagaimana dengan begini bigono, menyamakan dengan Jepang yang menjual hentai kalau nggak salah ya. Jepang itu kan mengikuti teladan Muhammad mungkin, Suntubi, ya. Gereja Katolik tidak yang namanya menghapus sejarah. Gereja Katolik menghargai sejarah dengan adanya mengakui kesalahan. Lihat, Paus Fransiskus itu mengakui kesalahan, ya, kepada teman-teman Protestan, ya. Ini untuk mengakui bahwa gereja punya masa kelam. Loh, sekarang saya tanya, ada nggak data dari Islam bahwa sesama Islam itu saling memaafkan? Beda, pengikut Kristus itu hidup dalam kasih. Betul nggak teman-teman? Nih, pengakuan bersalah Paus Fransiskus, mengakui kesalahan dalam pelecehan, kemudian mengakui kesalahan dalam perang, dan seterusnya. Kita ini adalah ajaran yang paling menunjukkan ajaran Tuhan Yesus. Jikalau kamu berdosa, hendaklah mengaku dosamu. Nggak ada ditutup-tutupi. Tetapi perhatikan,
Yang tadi doa ya ecumenical prayer, doa unifikasi itu tadi kata si Kores, apakah akan membangkitkan? Itu tidak akan membangkitkan secara badani, tetapi secara spirit, semangat persatuan itu akan membangkitkan bagaimana saudara-saudari kita yang di luar dari gereja Katolik pada akhirnya mau kembali kepada gereja Katolik. Itu yang harusnya kamu pikirkan, bukan soal fisik. Ya, makanya saya tantang sekali lagi. Kemudian tentang body and God. Sorry ya Bang RK, saya agak lama di sini. Body and God di sini, perhatikan di sini ya. Ini terkait tentang bagaimana kekristenan ya, the only significant theological. Ini saya sudah tampilkan datanya. Kalau mereka nggak lihat bodoh amat ya. The only significant theological difference between Judaism and Christianity lies not in the Trinity or in the incarnation, but in Christianity's revival of the notion of a dying and rising God. Jadi orang Yahudi menurut dari Benjamin Sommer dalam bukunya teman-teman, ini tidak mempersoalkan tentang Trinitas ya, tidak mempersoalkan Trinitas. Tetapi bagaimana orang Yahudi melihat Yesus itu sebagai penebus Mesias yang bangkit. Karena mereka tidak mengenal dengan kebangkitan badan. Itu yang kalian sampai sekarang Islam itu bingung dengan kebangkitan badan. Jadi tidak pernah mempermasalahkan Trinitas, kata Benjamin de Sommer, seorang rabi dari pengajar orang-orang Yahudi, termasuk para rabi, sekolah sebenarnya para rabi. Nah silakan Bang RK dilanjutkan. Sorry kalau Oke, gak apa-apa. Terima kasih. Nah, Kores, minta maaf, Kores ini nggak ngerti apa-apa ya. Di dalam pernyataan Jumakmu itu, gurundamu itu ya, saya catat lo semua ya. Kita dengar ulang lagi. Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Juma mengatakan Muhammad adalah Allah yang perkasa, tetapi saya ingin memberikan sebuah logika yang cukup menarik di sini ya. Nih, Kores, poin pertama, Juma mengutip Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lihat, di sini dwinatur. Ya, ini nubuatan, tetapi ada dwinatur. Sang anak, dan juga sang anak ini disebut sebagai Allah. Kalau Juma mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini adalah Muhammad, pertanyaannya, apakah Muhammad memiliki dwinatur? Yesaya 9 ayat 5 itu dwinatur. Apakah Muhammad punya dwinatur? Biasanya kita bicara Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, kalau itu Juma bilang itu Muhammad, berarti apakah Muhammad sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, begitu kah? Ini Nemo yang apa kalian tafsir orang punya kitab sembarang. Kemudian kau bilang lagi, ya itu Raja Damai Kores. Meledak kau Kores. Nih, ini penggenapan yang kau bilang tadi, itu penggenapan. Di dalam Lukas 19 ayat 38, kata mereka, diberkatilah dia yang datang atas apa? Raja Damai kan? Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Merujuk pada Yesus. Makanya Yesus bilang apa? Damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, neraka jahanamlah bagi kamu yang tolak dia. Nih, Bang Joseph, sadar nggak Bang Joseph? Dari awal sampai akhir mereka nggak jelas menjelaskan ketauhidan mereka ya? nggak ada, Al-Quran nggak ada. Apakah Allah mereka tidak ada? Aku juga bingung ya. Satu lagi Nandar, Santo Ciprianus. Oke, Bantah Santo Ciprianus. waktu habis. Oke, baik. Ayo terima waktunya. Res, aku dulu Res. Yang belah, itu 3 versus 1. Itu 3 versus 1 itu. Salah. Kamu kenapa tantrum Nandar? Ya, gimana sih lo? Baik. Mana? Ini kalian closing kan? Ya Bukan benar, anjir, itu tadi terima. udah dikasih tahu sama Yosef, gimana sih lu? Ada gitu aja dibahas lagi. Coba. Nah, Oke. Terima. Di mute, Joseph RK di mute. Gua mau ngomong. Baik, teman-teman. Tidak ada satupun pertanyaan saya dijawab. Di mana Musa nyembah Roh Kudus?
Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhannya Kristen, baik Katolik maupun Protestan, di mana Musa Roh Kudus, menyembah Roh Kudus. Sampai dunia kiamat kurang 2 hari, kalian cari Musa nyembah Roh Kudus, nggak bakal ada. Nandar itu Allah besar, Allah kecil. Baca bahasa Ibrani, nggak ada Allah besar, Allah kecil. Memang terjemahan ini menyesatkan umat Kristen di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian Nandar Kores, kamu tidak menjelaskan tentang tauhid, tentang ketuhanan. Dari tadi saya sudah sampaikan ketuhanan umat Islam itu sangat jelas. Kalau kau tanya umat Islam siapa Tuhanmu, marrabbuka Allahu Rabbi, jelas itu. Quran surat Toha ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Jangan kabur Yosef. Yang kedua, di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya mengakui, mengucapkan dengan lisannya, mengimani di dalam hatinya, ya kemudian af'alu bil arkan dengan perbuatannya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, daholal jannah. Itu sudah sangat jelas. Umat Islam tidak pernah mempermasalahkan siapa Tuhan. Makanya apa yang harus dijelaskan? Ini bahas ketuhanan.